Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Arvida. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Aceh Selatan. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh seperti darah dan zat air lainnya yang kita konsumsi. Selanjutnya, fungsi sistem perkemihan. Pertama, menstabilkan pH darah dengan cara mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Kedua, menghemat pengeluaran nutrisi. Saat pembuangan nitrogen urea dan asam urat, hal tersebut akan membuat penghematan pada pengeluaran nutrisi. Yang ketiga, ada meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan cara mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang keempat, membantu hepar mendetoks racun selama kelaparan. Susunan sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria atau BU tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Perlu kita ketahui, sistem perkemihan merupakan bagian dari anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sistem perkemihan berfungsi untuk mengolah zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh dan memiliki beberapa proses. Sehingga dengan keluarnya zat yang tidak baik bagi tubuh, maka tubuh akan terhindar dari beberapa penyakit yang menyangkut sistem perkemihan. Oke, sekarang kita akan membahas organ sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal. Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik atau racun. Kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik, dan ion. Ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Keempat, fungsi hormonal dan metabolisme. Kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar, yang berwarna coklat gelap, dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Struktur ginjal. Yang pertama ada glomerulus. Glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen yang kemudian bersatu menuju arteriol eferen. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Dan yang kedua, ada kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melengkapi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tubulus proksimal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli.
Yang kedua ada Ansa Henle. Ansa Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkungan Henle mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkungan Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selain itu, berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Yang ketiga ada tubulus distal. Tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Struktur ginjal yang keempat ada ductus pengumpul, atau biasa yang disebut ductus collectivus. Satu ductus pengumpul mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Selanjutnya ada persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Organ sistem perkemihan yang kedua ada ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya lebih kurang 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari, yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua, lapisan tengah, lapisan otot polos, yang ketiga, lapisan sebelah dalam atau lapisan mukosa, dan yang keempat, lapisan dinding ureter. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Pada ureter tadi kita ada menyebut kandung kemih, yaitu pada poin keempat, lapisan dinding ureter. Yaitu lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Sekarang kita akan bahas kandung kemih, yaitu organ ketiga pada sistem perkemihan. Vesika urinaria atau yang biasa disebut kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang semifisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan berotot, tunika submukosa, lapisan mukosa, lapisan bagian dalam. Selanjutnya ada organ yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai dengan 16,2 cm yang terdiri dari ureta, pars prostatica, dan yang kedua uretra pars membranosa yang terdapat sphincter uretra externa, dan yang ketiga uretra pars spongiosa. Pada wanita, panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm Taylor, 3 sampai 5 cm Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu otot polos, merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria yang mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Lapisan yang kedua ada submukosa, lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan lapisan ketiga yaitu lapisan mukosa. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang organ sistem perkemihan. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang air kemih atau urin. Sifat fisik air kemih terdiri dari yang pertama,
Jumlah ekresi dalam 24 jam lebih kurang 1.500 cc tergantung dari pemasukan, cairan, dan faktor lainnya. Yang kedua, warna bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga, warna kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Yang keempat, bau khas air kemih. Bila dibiarkan lama-lama akan berbau amonia. Dan yang kelima, berat jenis 1,15 sampai dengan 1,020. Yang keenam, ada reaksi asam. Bila lama-lama akan menjadi alkalis. Yang juga tergantung daripada diet. Seperti diet sayur yang menyebabkan reaksi alkalis dan protein yang memberi reaksi asam. Yang ketujuh, ada komposisi air kemih yang terdiri dari air kemih 95% air dan zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea amonia, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Dan juga pigmen, bilirubin, dan urobilin. Dan yang terakhir, toksin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses berkemih. Hal tersebut sangat membuat saya penasaran dari kecil hingga sekarang. Dan kalian pastinya juga ada yang begitu. Mari sama-sama kita dengarkan. Proses berkemih. Pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin, tanpa meningkatkan tekanannya, biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi musculus destrusor. Pada bayi, berkemih terjadi secara involuntar dan dengan segera. Pada orang dewasa, keinginan berkemih dapat ditunda sampai ia menemukan waktu dan tempat yang cocok. Walaupun demikian, bila rangsangan sensoris ditunda terlalu lama akan memberikan rasa sakit atau nyeri. Dengan demikian, mulainya kontraksi musculus destrusor, maka terjadi relaksasi musculus pubococcus dan terjadi pengurangan topangan kekuatan uretra yang menghasilkan beberapa kejadian dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membukanya meatus intemus. Yang kedua, perubahan sudut ureter revosikal. Ketiga, bagian atas uretra akan terisi urin. Keempat, urin bertindak sebagai iritan pada dinding urin. Kelima, musculus destrusor berkontraksi lebih kuat. Keenam, urin didorong ke ureter pada saat tekanan intraabdominal meningkat. Ketujuh, pembukaan sphincter extremus. Dan yang terakhir, urin akan dikeluarkan sampai vesika urinaria kosong. Itulah proses bagaimana perkemihan bisa terjadi. Nah, penting kita ketahui juga tentang penyakit pada sistem perkemihan. Mungkin di sini saya hanya akan menyebutkan nama-nama penyakitnya saja. Yang pertama ada infeksi saluran kemih, kedua batu saluran kemih, ketiga inkontinensia urin, keempat uretritis, kelima sindrom nefrotik, keenam sindrom nefritik, dan yang ketujuh gagal ginjal. Gagal ginjal ini nih yang sering terjadi pada khalayak umum seperti orang-orang tua, bahkan anak muda juga. Dan gagal ginjal inilah yang membuat terjadinya proses pencucian darah. Ayo untuk semuanya, mari kita melakukan bagaimana cara menjaga ginjal agar tetap sehat. Yang pertama, rajin mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Dan yang kedua, rutin meminum air putih. Ketiga, jangan lupa olahraga dengan teratur. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mau menonton konten video YouTube saya kali ini. Saya harap penjelasan singkat saya tadi tentang sistem perkemihan bisa berguna untuk kalian semuanya. Baik itu untuk adik-adik SMA maupun itu untuk mahasiswa seangkatan saya ataupun di atas saya.
Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendukung konten YouTube dan yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya yang sudah ada di description box. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.